temu bicara dengan anggota MDS pada setiap awal tahun. Karena itu kita bertemu pada pagi hari ini. Dan juga beliau mengusulkan dalam kegiatan tersebut dapat ditetapkan beberapa anggota yang sudah berhasil kegiatan usahanya sehingga menjadi contoh dan semangat pada seluruh anggota MDS. Oh, dia kena satu. Pada kesempatan pertemuan di awal tahun ini, Ibu ingin mengingatkan kepada semua anggota MDS, anak-anakku, adik-adikku, semuanya bahwa Pak Prabowo ini sudah menjadi keluarga kita. Dan beliau adalah calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Anak-anakku, saudara-saudaraku, kita sebagai keluarga besar MDS harus saling menjaga dan mendukung serta bekerja keras semaksimal mungkin dengan mengingatkan suami, istri, saudara, tetangga kita untuk mendukung keluarga kita, yaitu Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Ibu yakin bila beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan hanya anggota MDS saja yang akan menjadi mandiri dan sejahtera, tetapi seluruh rakyat Indonesia akan makmur dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan harapan kita bersama, yaitu Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029 yang akan menyejahterakan kita semua. Setuju? Anggota inspiratif kita yang akan secara langsung menceritakan hasil usaha mereka. Ibu akan sebutkan satu-satu namanya. 1, Dede dari Depok, maju ke depan. 2, Eka dari Jakarta. Asep dari Bogor. Nita dari Bojonegoro. Agus dari Tegal, dan Alvina dari Subang. Yang disebutkan oleh Bu Nini, kami persilakan semuanya untuk naik ke atas panggung. Maju ke depan dulu. Akhir kata, mohon kiranya Bapak Prabowo Subianto nantinya setelah mendengarkan cerita mereka untuk menyerahkan penghargaan bagi pemenang, dan kemudian kami mohon Bapak Prabowo bersedia memberikan wejangan dan arahan kepada kita semua anggota MDS. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nita Eka Aristiana asal Bojonegoro, usaha kue kering. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Prabowo, Bu Rini, dan Dewan Pembina MDS. Perkenalkan, nama saya
waktu yang diberikan 1 menit. Ya, Bapak, saya menjadi anggota MDS dari tahun 2021 dan di MDS ini manfaatnya sangat besar sekali bagi kami. Selain memberikan modal secara finansial di MDS ini, seperti keluarga sendiri, apalagi timnya Mbak Dewi sangat humble dan mensupport kita dalam usaha, Bapak. Dan apa yang menjadi kebutuhan kita disupport banget, dan alhamdulillah kemarin saya pinjam di MDS 10 juta untuk tambahan modal usaha saya, yaitu nyicip cookies, kue kering. Sebelum mendapat pinjaman di MDS itu saya kue keringnya prosesnya sangat minim ya Pak, karena kita masih menggunakan oven angkring yang biasa hanya 4. Kemudian dari kemarin saya berpikir gimana caranya bisa membuat kue kering ini lebih banyak dan tidak menolak pesanan, karena setiap tahun saya nolak pesanan Bapak, nggak enak dengan pelanggan. Dari MDS ini saya harapannya tidak hanya 10 juta aja, kedepannya lebih besar lagi, karena saya baru punya 2 karyawan. Dengan pinjaman yang semakin besar, saya harap produksinya juga semakin banyak dan bisa memberdayakan tetangga sekitar Bapak. Dan di MDS juga tidak hanya memberikan pinjaman, ada tabungan berjangka yang mana bisa saya buat nabung sedikit-sedikit dari hasil usaha. Waktunya cuma 1 menit, Ibu. Ya. Ya. Itu Bapak, harapan saya semakin MDS ini semakin berjaya dan memenuhi kebutuhan kita. Di tahun kemarin alhamdulillah kebutuhan kita terwujud Bapak, adanya MDS Mart yang mana untuk marketing produk kita sehingga bisa lebih luas lagi Bapak. Itu Baik, Ibu adalah Nita, terima kasih untuk waktunya. Luar biasa sekali, terima kasih. Pak, saya dan keluarga dan lingkungan saya pilih Bapak loh Pak. Iya, luar biasa sekali. Selanjutnya langsung. Ada Bapak Agus Purwanto, asal Tegal, dengan usaha pengolahan keripik kulit ikan pati. Dan ini kita bisa saksikan hasil kerja atau apresiasi yang sudah didapatkan dari Ibu Nita Eka Astiana langsung diserahkan kepada Bapak Prabowo Subianto. Hasil karya dan itu di situ ada kue-kue kering ya, luar biasa sekali. Kami juga MC, terima kasih sudah belum dikasih. Pak Agus, ada Pak. Ya, lanjut. Ya, terima kasih Bu Nita. Alhamdulillah Pak Prabowo langsung menikmati ya. Bu ini juga ada Pak Zaki, Pak Iya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Agus ya. Bapak Agus Purwanto. Yang saya hormati Pak Prabowo, dalam yang saya hormati Bu ini dari saya di Purwanto dari Tegal Pak. Karena Bapak mau ke Tegal, saya baru di sini Pak. Kebetulan saya jadi anggota MDS itu dari tahun 2021. Kebetulan saya produksi keripik kulit ikan pati yang snack sehat, sangat menyenangkan. Alhamdulillah pada saat saya memproduksi kain pati, saya bisa bertanya dan belum bisa secara baik ada seminar atau majelis pinjam. Jadi setelah mendapat modal dari MDS, alhamdulillah saya bisa membeli seminar atau pinjam. Akhirnya produk saya bisa menjadi aman, jadi tidak gagal untuk produk. Terus alhamdulillah juga melalui market best MDS Pak, saya bisa memasarkan produk saya dan produk saya bisa terkenal di wilayah Semarang, Jakarta maupun di Cirebon. Harapannya setelah saya menjadi MDS ke depannya bisa lebih maju lagi, bisa lebih mengembangkan para anggotanya, langsung bisa memproduksi kerja. yang lebih maju lagi.
luar biasa sekali. Ya, Kebetulan udah terus sama pertanyaan hasil dari ada yang mau diapresiasikan langsung. Mau gantung? Apa ya? Ini. Angkat. Ini mama Andi. Ini mama Andi. Belum makan siang. Baik, terima kasih untuk Mas ya. Selanjutnya Eka Oktaviani asal Jakarta untuk usaha kopi kemasan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Prabowo, Ibu Rini, dan Bapak-Bapak rekannya. Perkenalkan, nama saya Eka Oktaviani. Saya salah satu MDS Group dari Jakarta, Pak. Saya punya usaha minuman kopi susu, Pak. Ada 2, kopi susu biasa dan kopi susu gula aren. Saya mulai usaha itu dari tahun 2019, lalu sempat berhenti karena COVID. Akhirnya pada tahun 2021 saya bertemu dengan MDS, lalu saya meminjam modal di MDS. Alhamdulillah telah diberikan kepercayaan oleh MDS, itu saya diberi modal senilai 10 juta rupiah, Pak. Nah, dari modal tersebut saya gunakan untuk membeli alat kopi, membuat kopi, karena saya untuk bubuk kopinya itu dari biji, Pak, jadi harus dihaluskan secara manual, lalu membeli beberapa bahan lagi. Alhamdulillah sekarang setelah bertemu dengan MDS, saya sudah mulai membuka PO lebih banyak lagi, Pak. Ada beberapa yang sudah menjadi reseller saya, Pak. Alhamdulillah. Harapan saya untuk MDS, semoga saya diberikan kepercayaan lagi untuk meminjam modal oleh MDS agar saya bisa membeli mesin kopi yang lebih modern lagi, jadi tidak manual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Dede Halimatul Sadia, asal Depok dengan usaha produksi handmade dompet dan tas. ya, nanti penyerahannya ya setelah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Prabowo, Ibu Rini dan semua dewan yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Dede. Saya anggota MDS dari Depok. Saat ini saya memiliki usaha produksi tas dan dompet berbahan sintetis ya Pak, sejak tahun 2018. Tetapi karena COVID sedikit terhambat. Kemudian saya menjadi anggota MDS, dapat pinjaman 5 juta. Saya belikan mesin tambahan, second ya Pak, 2 buah, sehingga saya bisa nambah tukang. Sampai akhirnya perlahan usaha saya membaik dan berkembang. Berkat dari MDS, akhirnya usaha saya juga sekarang merambah ke online shop. Gitu, jadi alhamdulillah penghasilannya lebih banyak. Harapan saya semoga kedepannya saya bisa mendapatkan pinjaman lebih besar karena saya butuh alat produksi tambahan mengingat pesanannya yang nggak bisa kita terima lebih banyak gitu Pak ya. Terima kasih banyak ya untuk MDS, semoga kedepannya MDS lebih maju lagi dan anggotanya semakin sejahtera. Ya, Depok All In Prabowo. Baik, terima kasih Ibu Dede Halimatul Sadia, asal Depok. Selanjutnya, Bapak Asep Stevi Maulana, asal Bekasi dengan usaha produksi hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Bapak Prabowo dan Bapak Ibu MDS. Perkenalkan, nama saya Asep Stevi Maulana, anggota MDS dari Bekasi, Pak. Usaha saya produksi hijab bersama istri saya, Pak. Menjadi anggota MDS di tahun 2021, saya mendapat fasilitas pinjaman 5 juta. Nah, waktu itu saya gunakan untuk langsung membeli kain, Pak. Bahan kain, cuman untuk memproduksinya saya masih menggunakan jasa jahit. Nah, harapan saya saat ini mudah-mudahan dapat top up pinjaman dari MDS, Pak, yang lebih besar.
untuk pembelian mesin jahit Pak, supaya saya bisa produksi sendiri di rumah dan omset bisa lebih besar. Nah, harapan saya juga untuk MDS, semoga anggotanya lebih banyak, lebih jaya, dan untuk Bapak Prabowo sendiri, saya ada satu kalimat Pak. Prabowo nang, Indonesia maju Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Alvina Damayanti asal Subang dengan usaha produksi telur asin. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Prabowo dan Ibu Rini dan Dewan Pembina MDS. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, P-nya 2 ya. Alvina Damayanti dari salah satu anggota MDS dari Subang. Pak, saya usaha telur asin saya rintis selama 1 tahun. Mulai dari proses bertelur sampai proses pembuatan. Ide usaha ini muncul ketika saya ditinggalkan oleh kedua orang tua saya. Dari situ saya langsung berpikir untuk berusaha bagaimana cara mendapatkan pendapatan karena saya tinggal berdua bersama adik dan nenek saya. Berkat MDS, usaha saya lebih maju lagi, lebih berkembang. Saya dikasih modal 5 juta, di situ saya membeli bebek di MDS. Membeli bebek karena modal dari MDS. Harapan saya mudah-mudahan MDS lebih bisa meningkatkan lagi pinjamannya karena saya agar bisa membeli bebek lebih banyak. Karena saya mempunyai mimpi untuk membeli rumah untuk nenek saya dan adik saya karena selama ini saya ngontrak. Saya sangat berterima kasih kepada MDS karena MDS sangat berguna bagi saya, sangat bermanfaat. Berkat MDS saya bisa membiayai adik sekolah dan nenek saya untuk saya bisa membiayai nenek saya berobat karena usaha telur asin. Terima kasih kepada MDS. Mudah-mudahan MDS kedepannya lebih maju lagi dan usaha saya juga bisa lebih berkembang lagi. Pak, peternak bebek all in Prabowo Pak. Luar biasa, dan sudah kita lihat juga telur asinnya ya. Baik. Selanjutnya kita akan langsung ada sesuatu karena semuanya sudah memberikan ya. Betul, sudah memberikan apa hasil juga. produk. Iya, hasil produk apresiasi, dan kami mohon nanti Bapak Prabowo dan didampingi Ibu Rini akan memberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari orang-orang tercinta. Yang pertama, Nita Eka Aristiana asal Bojonegoro dengan usaha kue kering. Boleh maju karena sesuai dengan usahanya akan mendapatkan oven gas. Open gas. Opennya ada di kiri. Nih. Nah, opennya ini. Opennya boleh kita saksikan. Kenapa tidak dibanai ke atas? Karena besar sekali. Iya. Ya benar ya, Elmi ya. Betul sekali. Berikutnya, Bapak Agus Purwanto asal Tegal dengan usaha pengolahan keripik kulit ikan patin akan diberikan mesin continuous sealer. Selamat ya, Pak Agus ya. Ini persembahan dari Bapak Prabowo ya, Subianto. Lanjut, selanjutnya kepada Eka Oktaviani asal Jakarta. Ya, selanjutnya Eka Oktaviani asal Jakarta usaha kopi kemasan akan diberikan kopi mesin. Baik, selanjutnya Dede Halimatus Sadia asal Depok usaha produksi handmade dompet dan tas akan berikan mesin jahit. Baik, selanjutnya Asep
Stefi Maulana asal Bekasi usaha produk hijab akan mendapatkan mesin jahit. Dan selanjutnya Alvina Damayanti asal Subang dengan usaha produksi telur asin akan diberikan bebek petelur. Pindah bebeknya mau lewat. Wow. Ini bebeknya nih. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto, luar biasa sekali. Ya, langsung saja kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, masih bisa berjumpa hari ini di Bogor, di Pakansari, dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan kita sampaikan salawat dan salam kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita agama dan peradaban bagi umat Islam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Dewan Pembina Mekar Digital Sejahtera, Ibu Rini Sumarno, dan juga para anggota Dewan Pembina Mekar Digital Sejahtera, Saudara Fajar Hari Sampurno, CEO Mekar Digital Sejahtera Bapak Zaki Gamal Yasin, Dewan Pengawas Mekar Digital Sejahtera Bapak Budi Raharjo, dan seluruh ibu-ibu, emak-emak, adik-adik, anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama, terima kasih undangan yang diberikan kepada saya, juga bahwa saya sejak pertemuan kita terakhir di Purwakarta sudah diterima sebagai keluarga MDS Co-op dan diberi jabatan terhormat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Sekali lagi terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya. Saya datang dari keluarga koperasi. Saya sangat percaya dengan koperasi. Saya sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan
koperasi di Indonesia. Koperasi adalah alat, koperasi adalah sarana untuk membantu rakyat kita, membantu saudara-saudara kita yang masih lemah ekonominya. Kalau orang kaya tidak perlu koperasi. Kalau orang sudah kaya biasanya tidak terlalu peduli koperasi. Tapi koperasi adalah sarana dan alat untuk rakyat. Karena itu saya sangat gembira, saya sangat besar hati, saya sangat merasa nyaman saya diundang di kalangan MDS Co-op. Dan saya terharu, saya bangga dengan anggota-anggota MDS Co-op yang telah berhasil, yang lain masih berjuang, tapi saya yakin juga akan berhasil dengan upaya untuk meraih suatu kehidupan dengan tangan dan usaha sendiri, dengan jerih payah sendiri, dengan jerih payah, dengan keringat, dengan tekad sendiri. Karena itu MDS Co-op dan Co-op koperasi-koperasi lain harus kita besarkan, harus kita bantu. Banyak orang, apalagi dari negara-negara yang sudah besar mungkin, atau kekuatan-kekuatan yang hanya mikir dengan sistem ekonomi kapitalis yang besar-besar, tapi koperasi adalah mutlak harus kita besarkan untuk membantu rakyat kita semuanya, saudara-saudara. Memang dulu ada upaya untuk memberi nama jelek kepada koperasi. Dulu KUD diberi singkatan Ketua Untung Duluan. Menurut saya itu upaya untuk melemahkan gerakan koperasi. Kita punya puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia, mungkin ratusan ribu. Ya, ada yang brengsek, saya juga mengalami. Ada juga ketua-ketua koperasi yang brengsek. Tapi saya yakin MDS pimpinan-pimpinannya tidak brengsek. Pimpinan-pimpinannya mengabdi dan bekerja untuk sebaik-baiknya membantu saudara-saudara kita semuanya. Saudara-saudara, saya kenal Ibu Rini. Saya kira Ibu Rini kalau mau hidup enak di Amerika bisa sekarang, iya kan? Kalau mau hidup enak di London atau di mana bisa. Saya juga heran, kok Ibu Rini masih mau ngurus koperasi? Saya juga heran itu. Tapi saya akhirnya hormat, saya akhirnya kagum, dan waktu itu saya bertekad untuk membantu MDS Co-op. Tapi karena ini suasana memang musim politik, jadi kadang-kadang niat kita mau dipolitisasi, ya kan? Saya mau ikut sertakan modal, dibilang money politics, dibilang mau beli dukungan MDS Co-op. Tidak ada niat itu. Kakek saya pendiri koperasi di Republik Indonesia, ayah Pak Margono bersama Bung Hatta. Ayah saya jabatan terakhir sebelum meninggal adalah ketua koperasi, induk koperasi pegawai negeri seluruh Indonesia. Sampai meninggal beliau
menjabat di situ. Jadi saya juga punya beberapa koperasi yang saya bina sampai sekarang. Dan di tentara saya juga mendorong dan membina koperasi. Kalau ditanya prajurit-prajurit, apakah koperasi di tentara bermanfaat atau tidak? Pasti mereka mengatakan bermanfaat, saudara sekalian. Tetapi kalau tanya orang-orang pintar, jangan-jangan ahli-ahli ekonomi dari mana saya nggak tahu belajarnya, mereka tidak pernah mau besarkan koperasi. Saya kalau jadi presiden nanti, saya ingin membesarkan koperasi. Saya juga ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa sampai sekarang INKUT. Saudara-saudara sekalian, jadi sekali lagi terima kasih undangan ini. Kita akan lanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga berpihak kepada koperasi. Pak Jokowi berpihak kepada rakyat. Beliau sama dengan saya, makanya saya bersatu sama beliau, saudara sekalian. Yeah. Saya dulu bersaing sama beliau 3 kali bersaing, 3 kali, iya kan? 2 kali pemilihan presiden kalah. Tapi tidak ada masalah menang dan kalah. Yang penting rakyat Indonesia harus menang. Saudara-saudara, kenapa saya bergabung sama Pak Jokowi? Karena saudara-saudara, Pak Jokowi dan saya punya getaran. Kadang-kadang pengikut beliau dan pengikut saya, mereka yang ribut. Kita ini punya getaran, kita punya sesuatu, saya tidak mengerti apa. Jadi waktu beliau menang, beliau ajak saya bergabung. Saya mikirnya nggak lama, nggak sampai berminggu-minggu, nggak sampai berhari-hari, hampir tidak sampai 1 jam. Saya katakan ya, saya rekonsiliasi. Kita bergabung untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kalian suka atau tidak lihat pemimpin-pemimpinmu rukun? Suka atau tidak? Kalian suka tidak lihat kalau pemimpin-pemimpinmu itu ramah, sejuk, baik, bersama? Iya kan? Kita perlu kerukunan, kita perlu persatuan, kita perlu suasana damai, saudara-saudara. Dari damai kita bisa membangun bangsa kita, membangun masa depan kita untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya bicara di mana-mana, masa depan kita gemilang. Kita sudah hitung, Ibu Rini juga berapa kali jadi menteri, kita sudah hitung. Kekayaan kita luar biasa. Sekarang tugas pemimpin-pemimpin Indonesia adalah menjaga kekayaan Indonesia agar bisa dipakai, digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk generasi demi generasi demi generasi, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semua keturunan kita harus bisa menikmati kekayaan Indonesia. Karena itu Pak Jokowi sebagai presiden beberapa tahun yang lalu mengeluarkan
keputusan, mengeluarkan kebijakan namanya hilirisasi. Siapa bisa jelaskan apa arti hilirisasi? Bisa? Kalau bisa, saya kasih hadiah. Hilirisasi, oke. Kalau nggak ada yang berani, saya jelaskan. Jadi nggak jadi hadiahnya ya. Hadiahnya nanti untuk semuanya aja lah. Saudara-saudara sekalian, hilirisasi artinya semua kekayaan alam kita, semua bahan-bahan kita, timah, nikel, boksit, batu bara, minyak, gas, ikan, rumput laut, kelapa sawit, kopi, teh, semua komoditas kita harus diolah di Indonesia. Tidak boleh dibawa ke luar negeri sebagai bahan mentah. Pabriknya harus di Indonesia. Supaya rakyat kita bisa kerja dengan baik. Yang kedua, supaya nilai tambahnya tinggal di Indonesia. Itu strategi kita. Dan itu insya Allah saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan semua hilirisasi. Semua kekayaan alam kita harus diolah di Indonesia, saudara sekalian. Kita sudah punya rencana yang hebat. Sudah dipikirkan oleh timnya Pak Jokowi dan tim saya yang akan lanjutkan. 21 komoditas tadi saya sebut, batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi, emas, perak, aspal, minyak bumi, gas bumi, sawit, kelapa. Saudara-saudara tahu nggak, kelapa sekarang di Amerika, rakyat Amerika lagi keranjingan cari kelapa. Ternyata kelapa itu adalah khasiatnya melawan kanker. Jadi sekarang semua saya lihat tokoh-tokoh di Amerika minum kelapa. Hebat nggak? Kelapanya dari mana? Kelapanya diantaranya salah satu supplier terbesar kelapa di dunia adalah di Indonesia, saudara. Tapi pabrik-pabrik membuat minuman yang di botol adanya di luar negeri. Jadi kita ekspor kelapa. Kita nanti harus bikin pabrik-pabriknya di Indonesia, saudara. Minyak kelapa juga sekarang dikejar-kejar, dicari-cari di luar negeri. Namanya VCO, Virgin Coconut Oil. Ini luar biasa juga, bisa obat macam-macam itu. Dan sekarang kelapa itu dibikin ramuan-ramuan dalam kapsul. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak sadar kekayaan kita kayak apa. Kita juga sekarang bisa bikin solar. Kita tidak akan perlu impor lagi. Solar akan kita buat dari kelapa sawit. 100% solar dari kelapa sawit, saudara sekalian. Getah pinus, kayu, udang, ikan, rumput laut, semuanya kita akan olah di Indonesia. Karena itu nilainya akan tambah. Saya mungkin sudah cerita, nikel waktu 2017 belum dilarang ekspor nikel dalam bentuk mentah, kita pendapatannya 3,3 miliar dolar, sekitar
50 triliun, 48 triliun kira-kira begitu rupiah. Untuk MDS Co-op banyak sekali itu. Tapi untuk bangsa Indonesia 3 miliar dolar. Begitu dilarang tahun 2020 ekspor mentah, penghasilan kita tahun 2022 33,8 miliar. Naiknya 10 kali. Naiknya 1000%. Hanya dari satu bahan. Ini yang sekarang pemerintah bisa bantu rakyat. Satu bahan. Nanti kita bikin pabrik nickel ore, nickel sulfate. Kalau nickel sulfate naiknya 11 kali, precursor naiknya 19 kali, katoda naiknya 37 kali. Nanti kita akan menjadi produsen sel, baterai sel, salah satu terbesar di dunia. Nilainya akan naik 67 kali, saudara-saudara sekalian. Artinya insya Allah masa depan Indonesia akan bagus. Tapi ada tapinya. Dengan semua yang kita bangun, Indonesia punya masa depan yang gemilang. Insya Allah kita bisa hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan kita harus bertekad seperti itu. Semua programnya Pak Jokowi tujuannya adalah untuk menghilangkan kemiskinan. Dan saya akan teruskan dan saya akan bertekad benar-benar menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Salah satu yang segera akan kita lakukan adalah memberi makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Ini sudah kita uji coba di beberapa kecamatan di Indonesia. Sudah kita uji coba dan lumayan berjalan dengan baik. Saudara-saudara, dengan ini kita yakin kemiskinan akan hilang. Anak-anak akan tumbuh dengan kuat, dengan cerdas, bisa bersaing. Kita akan meraih teknologi, kita akan meraih sains, kita akan menjadi negara maju. Dan mulainya adalah dari paling dasar, anak-anak kita harus makan bergizi dan harus dijamin. Dan untuk itu kita bertekad melaksanakan program ini. Dan selalu kalau ada program bagus untuk bangsa dan rakyat, nanti ada orang pinter yang nanya, apa bisa? Ya kan? Emangnya bisa? Apa bisa? Pinter atau nggak pinter? Orang kayak gitu, Saya nggak boleh bilang goblok. Oh, udah ngomong saya goblok. Ada wartawan nggak? Maaf. Delete, tolong di delete. Saudara-saudara, kita sudah hitung. Sudah ada 76 negara di seluruh dunia. 76 negara sudah kasih makan untuk anak-anaknya. Dan di antara negara itu ada yang lebih miskin dari kita, tapi berani kasih makan untuk anak-anaknya. Termasuk India, termasuk Kambodia. Saudara-saudara, karena itu saya yakin MDS Co-op akan punya peranan yang penting di hari-hari yang akan datang, saudara sekalian. Usaha-usaha yang kalian jalankan membesarkan hati kita semua. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. MDS Co-op
saya yakin akan berkembang dengan pesat. Sudah ada supermarket ya, minimart, iya. Oh digital, belum fisik. Ya. Saya berharap, saya punya impian nanti ada gerai MDS. Ya. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Kekuatan kalau sendiri-sendiri sulit, tapi kalau kekuatan yang besar jadi satu, luar biasa ekonomi kita, luar biasa kekuatan MDS. Terima kasih saudara ajak saya di sini. Saya bangga dengan gerakan koperasi, dan nanti koperasi kita, koperasi MDS ini benar-benar harus dari ujung ke ujung sampai ke gerai-gerai di tiap RT, tiap RW, tiap desa harus ada gerai-gerai MDS Coop dan koop-koop lainnya di Indonesia. Terima kasih adik-adik, emak-emak sekalian, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sambutan yang saudara berikan kepada saya. Saya lihat pancaran mata kalian begitu menyampaikan dukungan dan harapan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya tadi dari Majalengka dapat dukungan luar biasa di situ. Saya tiba di sini dapat lagi dukungan dari saudara-saudara. Pancaran luar biasa. Emak-emak, adik-adik kalau kasih tangan genggamannya keras banget. Tapi nggak apa-apa, saya suka digenggam oleh adik-adik dan emak-emak sekalian. Terima kasih dukungan Anda. Sangat penting. Ini karena saya warga MDS, saya boleh sedikit, boleh kan? Boleh. Nggak melanggar Bawaslu kan? Saudara-saudara, adik-adik, emak-emak, anak-anakku yang kucintai. Sebentar lagi 23 hari lagi, tanggal 14 Februari, 3 minggu lagi, bangsa kita menghadapi tugas yang sangat penting. Apa yang dilakukan tanggal 14 Februari oleh rakyat kita akan menentukan masa depan kita, masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya mohon dukungan dari MDS. Saya minta atas nama pasangan calon nomor 2 Prabowo Gibran dengan semua koalisi Indonesia Maju, kami dengan kerendahan hati kami mohon dukungan saudara-saudara sekalian. Satu suara Anda menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya mohon juga MDS Coop bisa menggerakkan tetangga-tetangga, keluarga, semua yang bisa dipengaruhi, mohon dipengaruhi, yakinkan mereka kita akan menjaga kekayaan bangsa Indonesia dan kita akan mengelola kekayaan tersebut dan kita akan menciptakan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus hidup terhormat. Seluruh rakyat Indonesia harus hidup terhormat, harus cukup sandang, cukup pangan dan cukup papan.
Itu yang kita cita-citakan. Itu Indonesia merdeka adalah itu. Dan itu perjuangan saya, itu perjuangan paslon nomor 2. Untuk itu kami mohon dukungan. Keluarga besar MDS Co-op, 14 Februari, mari kita menuju Indonesia hebat, Indonesia emas, Indonesia sejahtera, Indonesia makmur, Indonesia negara maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.